Al-Quran Al-Karim. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Juz 30. Juz 30 atau Al-Juz'u Salatsun, atau lebih dikenal sebagai Juz Amma, merupakan sebuah bagian dari 30 juz dalam Al-Quran yang diawali dengan kata Amma pada surah An-Naba ayat pertama dan berakhir pada surah An-Nas ayat ke-6. Sebagian besar surah dalam Juz 30 ini adalah surah-surah pendek dari surah yang turun di Mekah. Beberapa surah yang turun di Madinah hanyalah surah Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, dan An-Nasr. Pembacaan Al-Quran pada bagian ini banyak dilakukan, beberapa surah pendek yang mudah dihafal dan berada dalam deretan terakhir bagian belakang dari juz ini. Sekaligus bagian belakang dan terakhir dari Al-Quran. Surah dengan ayat terbanyak dalam juz ini adalah surah An-Nazi'at sebanyak 46 ayat, diikuti oleh surah Abasa sebanyak 42 ayat, dan surah An-Naba sebanyak 40 ayat. Surah terpendek dalam Al-Quran juga terdapat dalam bagian juz 30 ini, yaitu surah Al-Kautsar dengan jumlah ayatnya sebanyak 3 ayat. Dalam penghataman Al-Quran, juz 30 ini dibaca pada hari ke-30 sesuai dengan nomor juz. Selain dibaca pada hari terakhir di akhir bulan dalam penghataman, kebanyakan para imam dalam sholat, baik wajib, maghrib, isya, dan subuh, secara berjamaah maupun sunnah, tarawih, al-witir, membacakan ayat-ayat dalam juz ini setelah pembacaan surah Al-Fatihah. Dalam tradisi umat muslim Indonesia, juz 30 atau juz Amma lebih banyak diketahui dari kitab yang disusun secara tunggal atau Al-Quran dalam buku khusus yang hanya menuliskan surah-surah terakhir dalam juz 30. Kini, kitab-kitab tunggal juz Amma dalam pendidikan dan pembelajaran Al-Quran kebanyakan digunakan dalam tahap kedua dalam belajar membaca Al-Quran, setelah fase pengenalan huruf hijaiyah melalui metode Iqra, atau metode serupa lainnya sebelum mempelajari dan membacakan Al-Quran dengan jumlah juz yang lengkap. Urutan nomor surah Al-Quran yang tercantum adalah surah 78 hingga 114. Kandungan daripada juz 30 ini antara lain tentang An-Naba, berita besar, yang diambil dari perkataan An-Naba, yang terdapat pada ayat 2 surah An-Naba. Dinamai juga Amma Yatasa Alun diambil dari perkataan Amma Yatasa Alun yang terdapat pada ayat 1 surah An-Naba tersebut. Juga tentang An-Nazi'at, malaikat yang mencabut, yang diambil dari perkataan An-Nazi'at yang terdapat pada ayat pertama surah An-Nazi'at. Dinamai pula As-Sahiroh yang diambil dari ayat 14. Dinamai juga At-Tammah yang diambil dari ayat 34 surah An-Nazi'at tersebut. Menjelaskan juga tentang perkataan Abasa yang terdapat pada ayat pertama surah Abasa. Menurut riwayat, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dan berbicara dengan pemuka-pemuka Quraisy yang beliau harapkan agar mereka masuk Islam. Dalam pada itu datanglah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta yang mengharap agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan Allah. Tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam dan memalingkan muka dari Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Lalu Allah menurunkan surah Abasa ini sebagai teguran atas sikap Rasulullah terhadap Ibnu Ummi Maktum itu. Juga menjelaskan mengenai makna at-ta'wir, yaitu terbelah yang menjadi nama bagi surah ke-81, adalah dari kata asal, masdar dari kata kerja, kuwirot, digulung, yang terdapat pada ayat pertama surah At-Ta'wir tersebut. Juga tentang Al-Infitor yang dijadikan nama untuk surah ke-82, adalah kata asal dari kata infatorot, atau terbelah, yang terdapat pada ayat pertama surah ke-82 tersebut. Selanjutnya, menjelaskan mengenai surah Al-Mutaffifin, yang merupakan surah yang terakhir di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian mengenai insyikok yang juga berarti terbelah, diambil dari perkataan insyakot yang terdapat pada permulaan surah ke-84, yang pokok katanya ialah insyikok. Selanjutnya, mengenai Al-Buruj, artinya gugusan bintang, yang diambil dari perkataan Al-Buruj yang terdapat pada ayat 1 surah ke-85. Juz 30 ini juga menjelaskan tentang At-Tariq, atau yang datang di malam hari,
diambil dari perkataan At-Tariq yang terdapat pada ayat 1 surah At-Tariq. Berikutnya, mengenai Al-A'la yang artinya yang paling tinggi. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Al-Jumu'ah, dan diriwayatkan pula oleh Ashabus Sunan, dari Nu'man ibnu Bashir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat 2 hari raya, Fitri dan Adha, dan sholat Jumat membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama, dan surah Al-Ghoshiyah pada rakaat kedua. Berikutnya, tentang Ghoshiyah yang artinya, peristiwa yang dahsyat, yang dimaksud adalah hari kiamat. Surah Al-Ghoshiyah adalah surah yang kerap kali dibaca Nabi pada rakaat kedua pada sholat hari-hari raya dan sholat Jumat. Berikutnya, mengenai Al-Fajr yang artinya fajar, yang diterangkan pada surah ke-89. Kemudian tentang Al-Balad yaitu kota Mekah pada surah ke-90, Asy-Syams, matahari, pada surah ke-91, Al-Lail, atau malam, pada surah ke-92, Ad-Duha pada surah ke-93 yang artinya, waktu matahari sudah naik sepenggalah, lalu Asy-Syar atau Al-Insyirah pada surah ke-94 yang berarti, bukankah kami telah melapangkan. Selanjutnya tentang At-Tin yang artinya, buah tin pada surah ke-95. Tentang surah Al-Alaq, yang artinya, segumpal darah. Di mana ayat 1 sampai dengan ayat 5-nya adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama sekali diturunkan, yaitu di waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkholwat di Gua Hira. Surah Al-Alaq ini dinamai juga dengan Iqra, atau Al-Qalam. Dalam juz 30 ini juga dijelaskan mengenai kandungan surah Al-Qadar, atau kemuliaan, yaitu surah ke-97. Kemudian tentang Al-Bayyinah atau bukti yang nyata. Selanjutnya mengenai Al-Zalzalah dalam surah ke-99. Nama Al-Zalzalah diambil dari kata Zilzal, yang terdapat pada ayat pertama surah ke-99 tersebut yang berarti goncangan. Selanjutnya, dijelaskan pula tentang Al-Adiyat dalam surah ke-100. Kata Al-Adiyat terdapat pada ayat pertama surah ini, artinya yang berlari kencang. Berikutnya, pada surah ke-101 dijelaskan mengenai Al-Qoriyah yang artinya mengguncang dengan keras, yang kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat. Menjelaskan pula tentang At-Takaatsur atau bermegah-megahan, yang diambil dari perkataan At-Takaatsur, yang terdapat pada ayat pertama surah ke-102. Kemudian tentang Al-Ashr atau masa, dalam surah ke-103. Mengenai Al-Humazah atau pengumpat, dalam surah ke-104. Lalu tentang Al-Fil, gajah, dalam surah ke-105. Yang mengemukakan tentang kisah, cerita pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah yang ingin meruntuhkan Ka'bah di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun Nabi Muhammad dilahirkan. Kemudian, menceritakan tentang kebiasaan suku Quraisy dalam surah ke-106. Suku Quraisy adalah suku yang mendapat kehormatan untuk memelihara Ka'bah. Berikutnya, mengenai Al-Maun dalam surah ke-107, yang artinya barang-barang yang berguna. Selanjutnya, tentang Al-Kautsar atau nikmat yang banyak, diambil dari perkataan Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surah ke-108. Surah Al-Kautsar tersebut sebagai penghibur hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan juga dalam juz 30 ini, tentang Al-Kafirun atau orang-orang kafir dalam surah ke-109. Juga tentang An-Nasr, atau pertolongan, dalam surah ke-110. Selanjutnya, dijelaskan mengenai Al-Lahab yang terdapat pada ayat ketiga surah ke-111, yang artinya, gejolak api. Surah ke-111 ini juga dinamakan surah Al-Masad. Selanjutnya, menjelaskan mengenai Al-Ikhlas dalam surah ke-112. Surah Al-Ikhlas ini sepenuhnya menegaskan kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang Al-Falaq yang terdapat dalam surah ke-113. Nama Al-Falaq tersebut diambil dari kata Al-Falaq, yang terdapat pada ayat pertama surah ke-113, yang artinya, waktu subuh. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas dalam perjalanan. Yang terakhir,
yaitu menjelaskan tentang An-Nas dalam surah yang ke-114. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surah ke-114 tersebut, yang artinya manusia. Daftar surah. Surah-surah yang tersebut dalam daftar surah ini adalah surah-surah yang terdapat dalam juz 30. 1. Surah An-Naba. Arti nama, berita. Jumlah ayat, 40. Dari 1 sampai 40. Tempat turun, Mekah. 2. Surah An-Nazi'at. Arti nama, malaikat yang mencabut. Jumlah ayat, 46. Dari 1 sampai 46. Tempat turun, Mekah. 3. Surah Abasa. Arti nama, bermuka masam. Jumlah ayat, 42. Dari 1 sampai 42. Tempat turun, Mekah. 4. Surah At-Ta'wir. Arti nama, penggulungan. Jumlah ayat, 29. Dari 1 sampai 29. Tempat turun, Mekah. 5. Surah Al-Infitor. Arti nama, terbelah. Jumlah ayat, 19. Dari 1 sampai 19. Tempat turun, Mekah. 6. Surah Al-Mutaffifin. Arti nama, orang-orang yang curang. Jumlah ayat, 36. Dari 1 sampai 36. Tempat turun, Mekah. 7. Surah Al-Insyiqaq. Arti nama, terbelah dua. Jumlah ayat, 25. Dari 1 sampai 25. Tempat turun, Mekah. 8. Surah Al-Buruj. Arti nama, gugusan bintang. Jumlah ayat, 22. Dari 1 sampai 22. Tempat turun, Mekah. 9. Surah At-Tariq. Arti nama, yang datang di malam hari. Jumlah ayat, 17. Dari 1 sampai 17. Tempat turun, Mekah. 10. Surah Al-A'la. Arti nama, yang maha tinggi. Jumlah ayat, 19. Dari 1 sampai 19. Tempat turun, Mekah. 11. Surah Al-Ghoshiyah. Arti nama, hari pembalasan. Jumlah ayat, 26. Dari 1 sampai 26. Tempat turun, Mekah. 12. Surah Al-Fajr. Arti nama, Fajar. Jumlah ayat, 30. Dari 1 sampai 30. Tempat turun, Mekah. 13. Surah Al-Balad. Arti nama, negeri. Jumlah ayat, 20. Dari 1 sampai 20. Tempat turun, Mekah. 14. Surah Asy-Syams. Arti nama, matahari. Jumlah ayat, 15. Dari 1 sampai 15. Tempat turun, Mekah. 15. Surah Al-Lail. Arti nama, malam. Jumlah ayat, 21. Dari 1 sampai 21. Tempat turun, Mekah. 16. Surah Ad-Duha. Arti nama, waktu duha. Jumlah ayat, 11. Dari 1 sampai 11. Tempat turun, Mekah. 17. Asy-Syareh. Arti nama, kelapangan. Jumlah ayat, 8. Dari 1 sampai 8. Tempat turun, Mekah. 18. Surah At-Tin. Arti nama, buah tin. Jumlah ayat, 8. Dari 1 sampai 8. Tempat turun, Mekah. 19. Surah Al-Alaq. Arti nama, segumpal darah. Jumlah ayat, 19. Dari 1 sampai 19. Tempat turun, Mekah. 20. Surah Al-Qadar. Arti nama, kemuliaan atau takdir. Jumlah ayat, 5. Dari 1 sampai 5. Tempat turun, Mekah. 21. Surah Al-Bayyinah. Arti nama, bukti. Jumlah ayat, 8. Dari 1 sampai 8. Tempat turun, Mekah. 22. Surah Az-Zalzalah. Arti nama, keguncangan. Jumlah ayat, 8. Dari 1 sampai 8. Tempat turun, Madinah. 23. Surah Al-Adiyat. Arti nama, kuda perang yang berlari kencang. Jumlah ayat, 11.
Dar 1-11. Tempat turun, Mekah. 24. Surah Al-Qoriyah. Arti nama, Hari Kiamat. Jumlah ayat, 11. Dari 1-11. Tempat turun, Mekah. 25. Surah At-Takatsur. Arti nama, bermegah-megahan. Jumlah ayat, 8. Dari 1-8. Tempat turun, Mekah. 26. Surah Al-Asr. Arti nama, masa atau waktu perang. Jumlah ayat, 3. Dari 1-3. Tempat turun, Mekah. 27. Surah Al-Humazah. Arti nama, pengumpat. Jumlah ayat, 9. Dari 1-9. Tempat turun, Mekah. 28. Surah Al-Fil. Arti nama, gajah. Jumlah ayat, 5. Dari 1-5. Tempat turun, Mekah. 29. Surah Quraisy. Arti nama, suku Quraisy. Jumlah ayat, 4. Dari 1-4. Tempat turun, Mekah. 30. Surah Al-Ma'un. Arti nama, bantuan yang berguna. Jumlah ayat, 7. Dari 1-7. Tempat turun, Mekah. 31. Surah Al-Kautsar. Arti nama, nikmat yang banyak. Jumlah ayat, 3. Dari 1-3. Tempat turun, Mekah. 32. Surah Al-Kafirun. Arti nama, orang-orang kafir. Jumlah ayat, 6. Dari 1-6. Tempat turun, Mekah. 33. Surah An-Nasr. Arti nama, pertolongan. Jumlah ayat, 3. Dari 1-3. Tempat turun, Madinah. 34. Surah Al-Masad. Arti nama, tali sabut yang dipintal. Jumlah ayat, 5. Dari 1-5. Tempat turun, Mekah. 35. Surah Al-Ikhlas. Arti nama, permurnian keesaan Allah. Jumlah ayat, 4. Dari 1-4. Tempat turun, Mekah. 36. Surah Al-Falaq. Arti nama, waktu subuh. Jumlah ayat, 5. Dari 1-5. Tempat turun, Mekah. 37. Surah An-Nas. Arti nama, manusia. Jumlah ayat, 6. Dari 1-6. Tempat turun, Mekah. Demikian daftar dari surah-surah yang tercantum dalam juz 30 Al-Quran Al-Karim.